Kalau dihitung dari penghasilan memang lumayan banyak, cuman kan kadang harga itu tidak tentu. Kalau harga sekarang ini memang lagi bagus, kemungkinan di angka 50-an ribu kalau sekarang. Mudah-mudahan harganya juga tetap stabil, nggak turun lagi, biar supaya kawan-kawan pun tambah semangat lah istilahnya bertaninya. Memang kalau dikalkulasi kurang lebih penghasilan kita antara 200 jutaan lah setiap musim kalau dirata-ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya adalah petani cabai di Kampung Lasem Permai, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya tanaman cabai, yaitu yang pertama mulai dari pengolahan lahan, terus pemilihan bibit, terus penyemaian, sampai dengan panen. Dari pemilihan bibit kita gunakan pot tray ataupun polybag. Mulai usia 1 bulan kita pindahkan ke lahan. Nah, setelah itu kita lakukan perawatan dan pupukan rutin setiap 1 minggu sekali dengan pengendalian hama, yaitu hama trip, ulat geraya, kutu kebul, terus tungau. Itulah mungkin yang menjadi kendala ketika di lapangan, dan beberapa hama penyakit yang harus kita antisipasi mulai dari awal sampai akhir. Kalau di desa saya kebanyakan bibit yang kita gunakan yaitu varietas laba, dan ini adalah salah satu bibit terbaru dari panah merah, yaitu Tangguh F1, yang kalau kita lihat secara kasat mata memang tidak ada yang terkena virus sama sekali, karena bibit ini juga sudah termasuk bibit yang tahan virus. Jadi kemungkinan dia terkena virus cukup sedikit. Usia mulai dari tanam hingga panen yaitu kurang lebih 65 hari, itu sudah mulai ada yang merah 1-2, dan sampai panen kurang lebih kisaran 4-5 bulan lah. Kalau untuk teknik budidaya yaitu mulai dari yang paling penting terutama di pengendalian hama dan penyakit, karena memang pengendalian hama dan penyakit kita tekankan supaya kemungkinan cabai itu keriting ataupun rusak itu lebih sedikit. Kalau untuk potensi hasil itu ditentukan pada pemupukan dan teknik perawatan. Kalau hama yang saat ini paling sulit dikendalikan yaitu ulat geraya, karena memang ada beberapa ulat itu yang memang tidak mau mati. Dalam artian kata dia sudah resisten, makanya kita perlu belajar lagi tentang teknik pengendalian hama secara terpadu. Kalau dari saya sendiri dengan cara yaitu perotasian bahan aktif supaya tidak terjadi resistensi terhadap serangan hama. Jadi ulat yang terkena itu bisa pengendaliannya lebih mudah kalau kita rotasi dengan penggunaan bahan aktif yang berbeda. Kalau cuaca di sini memang mungkin yang jadi faktor kendala kalau serangan ulat geraya paling tinggi itu ketika terjadi pengolahan lahan sawah. Itu memang karena lahan sawah itu dibajak sehingga hama ngengat itu lebih banyak lari ke tanaman cabai. Di situ adalah puncak serangan ulat geraya yang paling besar. Kalau kita menggunakan kimia juga pakai, organik juga kita pakai. Kalau untuk organik biasanya kita gunakan petroganik ataupun kotoran unggas, baik ternak maupun ayam, itu yang sering kita gunakan untuk aplikasi di lahan. Kalau untuk sistem pengairan kita gunakan drip irigasi, yaitu penggunaan pipa ataupun selang di tengah-tengah bedengan untuk penyiraman di kala musim kemarau. Dan untuk modal kurang lebih kalau di lahan
setengah hektar kurang lebih antara 60 sampai 70 juta. Kalau tanaman yang luas lahan yang saya garap yaitu kurang lebih setengah hektar dengan populasi tanaman kurang lebih 7.000. Kalau potensi hasil biasanya berkisar antara 7 sampai 8 ton. Kalau dihitung dari penghasilan memang lumayan banyak. Cuman kan kadang harga itu tidak tentu. Kalau harga sekarang ini memang lagi bagus, kemungkinan di angka 50-an ribu kalau sekarang. Mudah-mudahan harganya juga tetap stabil, nggak turun lagi, biar supaya kawan-kawan pun tambah semangat lah istilahnya bertaninya. Memang kalau dikalkulasi kurang lebih penghasilan kita antara 200 jutaan lah setiap musim kalau dirata-ratakan. Ya. Sebetulnya kalau tomat ini hanya sebagai barier Pak ya. Hanya sebagai barier, yaitu penghalang ketika tanaman itu hama itu datang, dia tidak langsung menyerang ke tanaman yang kita budidayakan, yaitu hama itu menyerang ke tomat terlebih dahulu. Nah, di tomat itulah kita kendalikan. Kayak contohnya di hama kutu kebul, itu biasanya paling suka di hama tomat, di tanaman tomat. Jadi ketika dia datang ke tomat terlebih dahulu, itu adalah salah satu cara untuk mengurangi serangan virus atau Wimisia tabaci ataupun virus kuring yang dibawa oleh kutu kebul. Saya terjun di dunia pertanian mulai 2013 setelah saya selesai kuliah sampai sekarang. Memang kalau bertani ini kalau dipikirkan mau cepat kaya mungkin agak lambat, jadi ya istilahnya cukuplah untuk kita bertahan hidup, itu aja. Saya kuliah di jurusan Bioteknologi di UGM, sehingga memang kalau dari basically orang tua juga petani. Nah, terus kalau dari segi jurusan kuliah memang nggak nyambung ya kan, dari Bioteknologi beralih ke pertanian kan itu. Tapi memang saya suka di bidang ini kan itu. Jadi itulah yang membuat ketertarikan saya untuk tetap bertani gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjadi pendorong lah supaya kawan-kawan pemuda yang lainnya itu mau bertani. Jadi tidak hanya orang-orang tua yang umurnya udah tua sehingga tidak ada generasi selanjutnya. Nah itu. Memang di Langsop Permai ini dulunya hanya beberapa orang, kurang lebih 8 atau 10 orang lah yang berkecimpung di cabai ini. Memang waktu itu diawali dengan pemuda juga yang memulai, kawan-kawan saya juga. Nah, dan sekarang ini setelah kami berkecimpung di situ, kurang lebih ada 100 orang lebih pemuda yang ikut bergabung di dalam dunia pertanian, yaitu di dalam budidaya tanaman cabai ini. Nah, sehingga disitulah cabai ini bisa memberikan peluang baru, yaitu anak-anak yang putus sekolah ataupun anak-anak yang selesai kuliah, mereka pun juga banyak sekali yang ikut ke kami, ikut dalam budidaya tanaman cabai. Kita juga membuka lapangan pekerjaan buat para ibu-ibu, yaitu dalam mungkin di dunia dalam pengambilan atau pemetikan buah cabai itu sendiri. Karena kebutuhan kita kalau pas lagi di sini pas panen itu memang tenaga kerja tidak hanya dari kampung Langsop Permai sendiri, tetapi juga dari kampung-kampung lain. Ada yang dari kecamatan sebelah juga ada, kampung-kampung lain pun banyak yang ikut bekerja di sini. Kalau pas musim panen kurang lebih dalam luasan setengah hektar itu bisa sampai 20 orang. 20 orang. Nah, sebetulnya kalau untuk pemasaran sangat mudah karena cabai dari Langsop Permai itu sudah masuk ke beberapa kota, yaitu di Pekanbaru terutama, yang memang notabene Pekanbaru ini
tidak punya sentral untuk lahan cabai kan itu. Dan juga di Bengkalis, yaitu di Dumai, di Duri, itu sudah kita masukin semua. Memang kalau pas lagi panen, alhamdulillah kita tidak ada kendala untuk di masalah pemasaran. Memang pengaruh harga pupuk dan pestisida sekarang ini harganya tinggi, memang berdampak sekali bagi kami, terutama bagi petani-petani pemula. Memang cara kita mensiasati mungkin hanya bisa mengurangi dosisnya saja. Karena kalau kita mengurangi karena belum harga pupuk ini nggak mau turun kayaknya, selalu naik terus kan itu. Jadi upayanya adalah kita menggunakan pupuk anorganik, kita tinggikan, dengan kimianya kita kurangi. Ya, memang harga pupuk sekarang ini cukup tinggi sekali, bisa mencapai hampir 800-an harga per karungnya, yang dulu di harga 400 500 sekarang sudah mencapai harga 800, kurang lebih 100% peningkatan lonjakan harganya. Seperti apa nih harapan? Ya, harapan kami sebagai petani sebetulnya pemerintah harus lebih memperhatikan lagi, karena dunia pertanian ini adalah penyokong bagi tatanan negara. Jadi supaya nasib petani itu diperhatikan. Kalau bisa diturunkanlah harga pupuk itu. Nggak mungkin kalau pemerintah nggak bisa menurunkan kan itu. Kalaupun tidak bisa, subsidi pupuk yang subsidi ditambah. Jadi kita petani sebagai petani ada pilihan. Kalaupun harga non subsidi itu tinggi, kita bisa beralih ke pupuk subsidi. Kalau pesan saya untuk para pemuda, jangan terlalu pilih-pilih pekerjaan. Soalnya sekarang ini persaingan hidup sudah semakin tinggi, sementara peluang bisnis di dunia pertanian itu sangat kurang sekali. Jadi ayo bagi kawan-kawan petani muda, mari bertani, jangan takut kotor. Mari kita bangun dunia pertanian. Kalau teknik bagi pemula, kalau bisa harus banyak-banyak belajar, yaitu bertanya entah di kawan sekitar ataupun orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena memang kalau mau belajar bertani harus mau bertanya gitu, harus mau belajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.